Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yurisa Dwi Aprilianing Tias dengan NIM 221060009, Afrida Kiraisa Nurjana dengan NIM 221060011, dan Steli Aulia Trivananta dengan NIM 221060016 akan mempresentasikan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD merupakan satuan kerja perangkat daerah, merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana atau anggaran dan barang atau aset yang dibutuhkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan bahwa bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh pengeluaran yang dilakukannya. SKPD diwajibkan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Yang kedua, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD. Selanjutnya, saldo normal perkiraan. Yang pertama, aset saldo normal debit bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Yang kedua, kewajiban saldo normal kredit bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Yang ketiga, ekuitas saldo normal kredit bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Yang keempat, pendapatan saldo normal kredit bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Yang kelima, belanja saldo normal debit bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Yang keenam, penerimaan pembiayaan. Saldo normal kredit bertambah sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Yang ketujuh, pengeluaran pembiayaan. Saldo normal debit bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Contoh, Dinas Pendapatan Daerah menerima pajak hotel bintang 3 sebesar 10 juta. Transaksi ini mengakibatkan penambahan aset berupa kas di Dinas Pendapatan Daerah. Sementara itu, Dinas Pendapatan Daerah juga memperoleh penambahan pendapatan dari hotel bintang 3 untuk penyusunan laporan operasional. Jika kita lihat saldo normal pada tampilan 13.1, maka aset bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Laporan operasional tanggal 10 Januari 2014, kas di bendahara penerimaan sebesar 10 juta di sebelah debit, pendapatan pajak 10 juta pada kredit. Laporan realisasi anggaran tanggal 10 Januari 2014, estimasi perubahan SAL sebesar 10 juta pada debit, pendapatan pajak sebesar 10 juta pada kredit. Yang kedua, Dinas Pendapatan Daerah menerima transfer uang persediaan dari BUD sebesar 30 juta. Dalam penyusunan laporan operasional, transaksi ini mengakibatkan penambahan aset berupa kas di bendahara pengeluaran atau bukan kas di bendahara penerimaan karena transaksi ini berkaitan dengan belanja SKPD. Penambahan kas berasal dari transfer yang dilakukan BUD, maka ada penambahan R per PPKD di SKPD. RKPPKD merupakan perkin resiprokal yang pada akhir tahun akan dilakukan jurnal eliminasi saat dilakukan konsolidasi. Tidak ada jurnal untuk penyusunan laporan realisasi anggaran karena ini bukan transaksi anggaran. Jurnal laporan operasional tanggal 10 Januari 2014, kas di bendahara pengeluaran sebesar 30 juta, RKPPKD sebesar 30 juta pada kredit. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Steli. 3. Dinas Pendapatan Daerah melakukan pembelian alat tulis kantor atau ATK sebesar 2 juta. Dalam penyusunan laporan operasional, transaksi ini mengakibatkan berkurangnya kas sekaligus penambahan persediaan ATK di Dinas Pendapatan Daerah. Dilihat dari saldo normal, persediaan ATK bertambah di debit dan kas berkurang di kredit.
Untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, maka transaksi ini mengakibatkan adanya penambahan belanja barang habis pakai. Untuk laporan operasional, persediaan ATK di sebelah debit sebesar 2 juta dan kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit sebesar 2 juta. Untuk laporan realisasi anggaran, belanja barang habis pakai di sebelah debit 2 juta dan estimasi perubahan sal di sebelah kredit 2 juta. Diasumsikan pajak untuk belanja alat tulis kantor atau ATK pada transaksi nomor 3 sebesar 200, pajak dipotong oleh bendahara pengeluaran. Transaksi ini mengakibatkan kas bertambah 200 di Dinas Pendapatan Daerah. Uang itu merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara dan merupakan uang bagi Dinas Pendapatan Daerah sebelum uang tersebut akhirnya disetor. Dalam hal ini, ada penambahan kas, juga ada penambahan utang. Jika dilihat dari saldo normal, maka kas bertambah di debit dan utang bertambah di kredit. Transaksi ini tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran. Laporan operasional, kas di bendahara pengeluaran sebesar 200 dan utang pajak di sebelah kredit sebesar 200. Jika uang tersebut disetor ke kas negara, maka untuk laporan operasional, utang pajak di debit 200 dan kas di bendahara pengeluaran sebesar 200 pada kredit. Jenis laporan keuangan SKPD. Laporan pelaksanaan anggaran. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan keuangan, meliputi neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Langkah-langkah penyusunan laporan keuangan SKPD. Yang pertama, jurnal. Merupakan catatan sistematis dan kronologis dari transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit beserta jumlah dan referensinya masing-masing. Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peran perkiraan dalam data transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat suatu perkiraan ke buku besar. Contohnya, Kabupaten Indah Bestari, Dinas Kesehatan. Untuk tanggal 2 Januari 2014, kode perkiraan 1.1.1.02.02, kas di bendahara pengeluaran sebesar 10 juta, dan RK Pemda di sebelah kredit sebesar 10 juta. Untuk selanjutnya, tanggal 4, persediaan ATK di sebelah debit sebesar 5 juta, dan kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit sebesar 5 juta. 10 Januari 2014, kas di bendahara penerimaan sebesar 7.500.000, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di sebelah kredit sebesar 7.500.000. Tanggal 11, RK Pemda di sebelah debit sebesar 7.500.000 dan kas di bendahara penerimaan di sebelah kredit sebesar 7.500.000. Untuk tanggal 19 Januari, kas di bendahara penerimaan sebesar 2 juta di sebelah debit dan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di sebelah kredit sebesar 2 juta. Tanggal 20 Januari, RK Pemda di sebelah debit 2 juta dan kas di bendahara penerimaan sebelah kredit 2 juta. Yang langkah selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Posting merupakan proses memindahkan jumlah pada sisi debit dan sisi kredit ke perkiraan buku besar yang bersangkutan. Buku besar adalah catatan akuntansi permanen yang terakhir berdasarkan transaksi jurnal sebelumnya, maka terdapat 5 buku besar. Contohnya, pemerintah Kabupaten Indah Bestari. Untuk buku besar, SKPD Dinas Kesehatan, nama rekening kas di bendahara penerimaan. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2016, saldo awal 0. Tanggal 10, retribusi pelayanan kesehatan debit 7.500.000, maka saldonya 7.500.000. Tanggal 11, setor ke BUD sebesar 7.500.000 sehingga saldonya merubah menjadi 0. Tanggal 19, retribusi pelayanan kesehatan di debit sebesar 2 juta, maka saldo 2 juta. Tanggal 20, setor ke BUD sebesar 2 juta, maka saldo terakhir 0.
Kabupaten Indah Bestari dengan nama rekening pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. Tanggal 10 bulan 1, penerimaan pendapatan pada kredit sebesar 7.500.000, maka saldo 7.500.000. Tanggal 19, penerimaan pendapatan di sebelah kredit 2 juta, sehingga saldo terakhir 9.500.000. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Afri. Selanjutnya, Pemerintahan Kabupaten Indah Bestari, Buku Besar, SKPD, Dinas Kesehatan, dengan kode rekening 2.3.1.01.01, nama rekening RPK PPKD, dengan jumlah tanggal 2 bulan 1, ada transfer dari BUD sebesar 10 juta di kredit, saldo 10 juta. Tanggal 11, transfer dari BUD 7.500.000 di debit, saldo 2.500.000. Dan tanggal 20 ada transfer dari BUD sebesar 2 juta di debit. Saldonya 500.000, maka jumlahnya 500.000. Pemerintah Kabupaten Indah Bestari, Buku Besar, SKPD, Dinas Kesehatan, kode rekening 1.1.1.02.02, dengan nama rekening kas di Bendahara Pengeluaran. Jurnalnya tanggal 1 Januari, saldo awal. Itu Rp0. Tanggal 2 ada transfer dari BUD 10 juta di kredit, saldonya 10 juta. Tanggal 4 ada belanja ATK sebesar 5 juta di kredit, saldonya 5 juta. Maka jumlahnya 5 juta. Pemerintahan Kabupaten Indah Bestari, Buku Besar Dinas Kesehatan, kode rekening 1.1.1.03.01, nama rekening persediaan ATK. Jurnalnya tanggal 4 bulan 1, belanja ATK sebesar 5 juta di debit, saldonya 5 juta. Maka jumlahnya 5 juta. 3. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Untuk mempersiapkan neraca saldo setiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Ini ada jurnal dari pemerintah Kabupaten Indah Bestari, neraca saldo bertanggal sekian, dengan kode rekening yang tertera. Nah, ini ada kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0, kas di bendahara pengeluaran 5 juta di debit, persediaan ATK 5 juta di debit, RPK PPKD 9.500.000 di debit, dan di kredit 500.000. Dan pendapatan restribusi pelayanan kesehatan sebesar 9.500.000 di kredit, maka jumlahnya 10 juta. 4. Jurnal penyusunan. Akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas untuk menyusun laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis aktual untuk menyusun neraca, sehingga perlu melakukan penyusunan untuk perkiraan tertentu. Nah, ini ada perkiraan yang perlu disesuaikan pada akhir tahun. Pada akhir tahun perlu dilakukan inventarisasi fisik untuk menentukan saldo perkiraan persediaan barang per tanggal 31 Desember yang benar-benar dipakai, seperti obat-obatan, botol kemasan, ATK, dan sebagainya. Akhir tahun, saldo persediaan yang tersisa harus dimuat dalam buku besar dan disajikan dalam laporan keuangan atau neraca sebagai aset lancar. Untuk jurnalnya, ya ini ada tanggal 31 Januari 2014, beban persediaan di debit dan persediaan di kredit. Penyusunan atas aset tetap. Akhir tahun perlu dilakukan jurnal penyusunan terhadap aset tetap untuk menyesuaikan penurunan nilai dari aset tetap tersebut. Jurnalnya ada tanggal, kemudian beban penyusutan aset tetap di debit dan akumulasi penyusutan aset tetap di kredit, dan lain sebagainya. Contoh sebelumnya, misalnya akhir tahun ada saldo ATK di Dinas Kesehatan sebesar 3 juta. Sementara jumlah pembelian dan saldo persediaan awal tahun untuk ATK 5 juta. Penyusutan alat lab yakni 30 juta pada anggaran tahun 2014. Jurnalnya tanggal 31 Januari 2014, beban persediaan ATK sebesar 2 juta di debit dan persediaan ATK 2 juta di kredit. Beban penyusutan alat lab 30 juta di debit dan akumulasi penyusutan alat lab di kredit sebesar 30 juta. 5. Neraca saldo setelah disesuaikan. Saldo perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah disesuaikan adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jumlah penyusunan muncul rekening baru, maka rekening baru itu akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah disesuaikan.
Dari ilustrasi Dinas Kesehatan sebelumnya, maka neraca saldo setelah disesuaikan adalah ya sebagai berikut ini. Ini adalah jurnal dari neraca saldo yang telah disesuaikan dari pemerintah Kabupaten Indah Bestari. Kode rekening yang tertera dengan kas di bendara penerimaan 0, kas di bendara pengeluaran 5 juta di debit, persediaan ATK 3 juta di debit, akumulasi penyusunan alat lab 30 juta di kredit, RPK PPKD 500.000 di kredit, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan 9.500.000 di kredit, beban persediaan ATK 2 juta debit, dan beban penyusutan alat lab 30 juta di debit. Maka jumlahnya sebesar 40 juta. Yang keenam adalah laporan keuangan. Langkah yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan menggunakan kertas kerja, yakni PPKD SKPD mempersiapkan kertas kerja 10 lajur sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan. Ini ada jurnal dari laporan keuangan, yakni meliputi kode rekening, uraian, neraca saldo, penyusunan, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan realisasi anggaran, dan neraca. Selanjutnya, PPKD SKPD melakukan rekapitulasi satu-satu akun dalam buku besar menjadi saldo-saldo akun dalam neraca saldo. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. C. PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian, di mana jurnal dibuat tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun tertentu dan pengakuan atas transaksi yang bersifat faktual. D. PPK SKPD kemudian mengidentifikasi akun-akun yang masuk dalam komponen LRA dan memindahkannya ke kolom LRA yang terdapat dalam kertas kerja. E. PPK SKPD kemudian mengidentifikasi akun-akun yang masuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke dalam neraca yang terdapat pada kertas kerja. Yang F. Dari kertas kerja yang telah dibuat, PPK SKPD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK SKPD belum membuat jurnal penutup. 7. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal atau saldo temporer menjadi 0 pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup ini dibuat karena pada dasarnya perkiraan pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, dan pembiayaan merupakan subbagian dari perkiraan saldo anggaran lebih dan kualitas. Sehingga akhir periode akuntansi atau tahun anggaran, saldo tersebut akan ditransfer ke perkiraan saldo anggaran lebih dan ekuitas. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai estimasi perubahan sal di neraca menjadi jumlah yang benar. Nah, ini contoh jurnal penutup untuk neraca saldo sebelumnya. Ada kode rekeningnya, ada uraian, ada pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di debit, estimasi perubahan sal di kredit, estimasi perubahan sal di debit, beban gaji pokok, beban tunjangan keluarga, beban tunjangan fungsional umum, beban persediaan ATK, beban penyusutan alat lab, beban BBM atau gas, beban obat-obatan, beban telepon, beban air, dan beban listrik itu dimasukkan ke dalam kredit. Dan estimasi perubahan sal di debit dan ekuitas di kredit. Ke-8 ada neraca saldo setelah penutupan, di mana tahap terakhir dari siklus akuntansi. Perkiraan yang ditutup adalah perkiraan yang memiliki saldo nominal atau saldo temporer, seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ke-9 ada konversi SAP. Laporan keuangan SKPD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga perlu adanya langkah konversi. Ini ada bagian konversi standar akuntansi pemerintahan, ada belanja tidak langsung, ada belanja pegawai. Di belanja operasi, ada belanja pegawai. Ada belanja langsung, belanja pegawai, ada di belanja operasi itu sebagai belanja pegawai juga. Kemudian belanja barang dan jasa, di belanja operasi itu yakni ada belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Sedangkan belanja modal, di belanja modal, yakni ada belanja tidak terduga dan transfer.
Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.